Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan program pembekalan diniyah dengan tema Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk pada Al-Qaidatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Al-Qawaidul Arba' secara umum kita meroja sedikit bahwa penulis rahimahullah ta'ala pada kaidah yang pertama beliau ingin menekankan akan ikrar penetapan tentang tauhid ar-rububiyah. Ini sehubungan dengan kaidah yang pertama. Orang-orang musyrikin di masa dahulu mereka mengikrar tauhid ar-rububiyah. Allah SWT al-Khaliq al-Mudabbir itu mereka tetapkan. Bersamaan dengan itu tidak menjadikan mereka dikatakan sebagai seorang muslim, tapi tetap dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Itu kaidah yang pertama. Ini sangat penting untuk diketahui. Oleh sebab itu, tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Itu kesimpulan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Al-qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua menjelaskan tentang alasan orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan, yaitu untuk mencari kedekatan dan juga supaya mendapatkan syafaat. Talabul qurba was syafa'ah. Ini alasan orang-orang musyrikin di masa dahulu, supaya mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan supaya mendapatkan syafaat. Ini mirip dengan alasan mereka yang di hari ini datang ke kuburan. Mereka tidak mengakui bahwasanya datangnya mereka ke kuburan atau tempat yang dikeramatkan itu untuk beribadah kepada kuburan atau tempat yang dikeramatkan itu. Tapi alasan mereka untuk mencari syafaat, supaya ada yang menyampaikan dari hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasannya sama, dan bahkan lebih dahsyat lagi kesyirikan yang terjadi di masa ini. Kemudian yang ketiga, penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kaidah yang ketiga beliau ingin menekankan bahwa Nabi SAW beliau diutus di tengah manusia di saat itu, orang-orang musyrikin yang beraneka ragam dari ibadah mereka, sembahan-sembahan mereka. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan. Semuanya dihitung apa? Perbuatan syirik kepada Allah SWT. Sama juga dengan sebagian manusia di masa ini, kalau dia datang di kuburannya wali dengan alasan bahwa dia ini seorang wali. Kalau syirik itu datang ke patung berhala, bebatuan, pepohonan, itu baru syirik. Tapi kalau datang ke kuburannya wali, orang-orang soleh, ini bukan syirik namanya, tapi alasan yang kedua tadi, supaya dapat syafaat. Itu alasannya. Tapi di masa Rasulullah SAW, semuanya dianggap sama. Dihitung sebagai kaum musyrikin. Ada yang beribadah kepada malaikat, orang soleh, beribadah kepada nabi, bebatuan, pepohonan, semuanya sama. Semuanya diperintah oleh Allah SWT supaya diperangi. Paham ini ya? Jelas ya? Oleh sebab itu kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Al-Qaidatul Tsalitsah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjara wa minhum man ya'budul syamsa wal qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Ad-dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-Anfal. Kaidah yang ketiga, bahasanya Nabi SAW zahara ala unasin. Beliau berada di tengah-tengah manusia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, orang-orang musyrikin yang beraneka ragam fi ibadatihim, dalam peribadatan mereka. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat,
ada yang beribadah kepada para nabi, ada yang beribadah kepada orang-orang yang saleh, ada yang beribadah kepada bebatuan, dan ada yang beribadah kepada pepohonan. Ada yang beribadah kepada matahari dan juga bulan. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya. Walam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-39, wa qatiluhum, perangilah mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, maksudnya kesyirikan, dan sehingga agama itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memerangi seluruh orang-orang musyrikin, dan di saat itu orang-orang musyrikin memiliki keanekaragaman di dalam peribadatan mereka. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika memerangi orang-orang musyrikin tidak dipisahkan. Oh, ini yang beribadah kepada berhala dan bebatuan atau pepohonan, ini yang diperangi saja. Yang lainnya yang beribadah kepada malaikat, para nabi atau orang-orang yang soleh, ini jangan diperangi. Tidak ada seperti itu. Semuanya apa? Diperangi secara mutlak. Tidak dibedakan. Dan di sini juga perlu kita ingatkan terus bahwa memerangi orang-orang musyrikin, terkhusus di masa kita sekarang ini, itu bukan kewenangan setiap orang. Dalam artian kalau dia tahu misalnya ada kesyirikan di kampungnya misalnya atau di tetangganya ada tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian dia datang, dia tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ini berbahaya. Hal-hal yang seperti ini itu dikembalikan kepada penguasa. Ya cukup kita nasihati. Kalau misalnya kita punya jalur untuk menasihati mereka, alhamdulillah. Kalau mereka dengar, alhamdulillah. Kalau tidak, kita doakan kebaikan supaya mereka mengenal agama yang benar. Tapi kalau langsung kita datangi, kita hancurkan, apalagi ada sebagian orang yang membakar tempat-tempat yang dikeramatkan itu, ini dampak negatifnya setelah itu mungkin bisa lebih besar lagi. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar itu ada tahapan-tahapannya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah baca dari ucapan pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dalil tentang malaikat sudah ya, matahari dan bulan juga sudah, bahwasanya itu diibadahi oleh orang-orang musyrikin di masa dahulu. Orang-orang soleh, para nabi juga sudah berlalu ini ya. Ya terakhir ini. Oh, dalil ahjar wal asjar. Ini kayaknya belum. Saya mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa dalilul ahjari wal asjari qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Thumma qala asy-syari hafizahullahu ta'ala qauluhu wa dalilul ahjari wal asjari ila akhirih. Fi hadhil ayati dalilun anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikin. Fa qauluhu afara'aytum hadha istifhamu inkarin ay akhbaruni min babi akhbiruni min babi istifhamil inkari wat tawbih. Allata bi takhfifit ta'i ismu sonamin fit ta'ifi wa huwa ibaratun an sakhrati mankushatin alaiha baitun mabniyun wa alaihi satairun yudahi al-ka'bata wa hawlahu sahatun wa indahu sadanatun kanu ya'budunaha min dunillahi azza wa jal wa hiya li thaqifi wa ma walahum minal qabaili yufakhiruna biha. Wa quriya afara'aytumul lata bi tasydidit ta'i ismu fa'ilin man latta yaluttu wa huwa rajulun salihun kana yaluttu sawiqa
ويطعمه للحجاج فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو اللات والعزى شجرات من الثلم في وادي نخلة بين مكة والطائف حولها بناء وستائر وعندهم سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه معه أن الذي تكلمهم هي الشياطين لتدلهم عن سبيل الله وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم. Ya fi. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, dalil al-ahjar wal asjar. Ini pendalilan bahwa orang-orang musyrikin di masa dahulu juga beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata al-ukhra." Ini nanti akan ada tafsirnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Kita lihat penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, "Fi hadhil ayah dalilun anna hunaka man ya'budu al-ahjara wal asjara minal musyrikin." Di dalam ayat ini, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata al-ukhra," terdapat dalil bahwasanya di sana ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan minal musyrikin, dari orang-orang musyrikin. Faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fara'aitum," hada istifhamu inkari. Ini pertanyaan berupa pengingkaran. Jadi ada pertanyaan dia sifatnya pengingkaran, ada juga sifatnya ikrar, penetapan. Afara'aitum, maksudnya ay akhbiruni min babi istifhamil inkari wa taubih. Afara'aitum, apa maksudnya? Khabarkanlah, sampaikanlah kepadaku yang kalian anggap sebagai ilah itu, Lata, Uzza dan Manat. Wa taubih, untuk menunjukkan bahwa rendahnya hal tersebut. Al-Lata bitakhfifit ta. Jadi kalau dibaca Lata tidak ditasydid tanya, jadi dua bacaan, dia ditasydid Lata atau tidak ditasydid. Bitakhfifit ta, kalau diringankan tanya, maknanya adalah ismu sonamin fit Taif. Dia adalah nama berhala di kota Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushah. Dia, Lata itu dengan ditakhfif tanya, adalah batu yang besar yang diukir. Alaiha baitun mabaniyun. Jadi dibuatkan di atasnya itu rumah yang dibangun. Wa alaihi satairu, dan dibuatkan tirai, dikelilingi dengan tirai. Ya mirip ya dengan kadang ada di suatu desa, kampung yang dikeramatkan, dibuatkan juga tirai. Kalau bahasa kita kelambu. Yudahi al-Ka'bah. Tapi dia menyerupai seperti Ka'bah. Wa haulahu saha wa indahu sadana. Dan di sekeliling dari Lata itu batu yang diukir mirip dengan Ka'bah, yang dibangun di atasnya rumah, ada halamannya, dan juga ada juru kuncinya, ada penjaganya. Ya, seperti dulu penjaga Gunung Merapi, Mbak Marijan. Nah, juru kuncinya pas keluar itu hembusan, diketemukan meninggal di rumahnya karena tidak mau dia tinggalkan tempatnya. Ada juru kuncinya, ada penjaganya. Dia yang bersihkan, dia yang rawat itu berhala. Kanu ya'budunaha min dunillah. Inilah yang mereka ibadahi orang-orang musyrikin. Jadi mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Wa hiya li Thaqif wa mawalahum min al-qabaili yufakhiruna biha. Ini untuk penduduk Thaqif. Ada Bani Thaqifah,
sekobila dengan mereka. Yang ini yang mereka banggakan. Jadi orang-orang musyrikin itu masing-masing punya sembahan-sembahan yang mereka andalkan, yang mereka bangga-banggakan. Kalau berhalanya banyak ratusan, tapi ini yang paling besarnya ini, yang disebutkan dalam ayat ini. Itu Lata, yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin. Jadi bentuknya batu. Ini dalilnya bahwa orang-orang musyrikin beribadah kepada bebatuan. Ditirai, dibuatkan bangunan di atasnya, ada juga juru kuncinya. Ya, kalau sekarang ini banyak ya, kuburan-kuburan ditirai, diagungkan, dibuat semegah mungkin, kemudian ada juru kuncinya, ada penjaganya juga. Baru ditaruhkan di situ kotak amal. Itu dengan bacaan yang pertama. Wa quri'a, dan dibaca juga afaraitumul Lata bitasydidit ta, dengan ditasydid tanya. Kalau ditasydid tanya, ismu fa'il. Ini isim fa'il min latta yaluttu. Latta. Dalla yadullu. Dalun. Wahuwa rajulun salihun. Kana yaluttu as-sawiqa. Wa itu'imuhu lil hujjaj. Falamma mata banau ala qabrihi baytan. Wa arkhu alaihi satair. Fasaru yabudunahu min dunillahi azza wa jalla. Hada huwa Lat. Jadi kalau di tasydid beda lagi maknanya. Kalau tadi bebatuan. Kalau Lata itu isim fa'il, sifat. Sifat dari orang yang melakukan perbuatan latta yaluttu. Dia orang solih. Dulu ketika datang musim haji, dia membuatkan orang-orang yang ingin berhaji itu roti. Dia beri makan kepada orang-orang yang datang untuk berhaji. Jadi dia orang solih ya. Dia orang solih. Falamma mata, ini sebabnya. Ketika orang yang saleh ini meninggal, mati, orang-orang musyrikin membangun kuburannya, dibuatkan bangunan. Ini kenapa kaum muslimin itu dilarang membangun atas kuburan? Karena satu dari'ah, ditutup memang semua sebab yang bisa berpeluang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dilarang meninggikan bangunan kuburan. Ya, karena seperti ini sudah terjadi di masa dahulu. Ini orang saleh. Dia orang soleh, orang baik. Jadi orang-orang musyrikin itu, walaupun mereka musyrik sebagiannya, ada orang solehnya juga. Dan orang-orang musyrikin juga di masa dahulu, juga punya amalan-amalan kebaikan. Di antaranya seperti ini. Mereka suka memberi makan. Ada orang yang berhaji, mereka jamu, mereka berikan makanan. Ini di antara kebaikan orang-orang Arab di masa dahulu. Sampai saat ini juga seperti itu. Kalau kita pergi umrah atau pergi haji, banyak orang-orang yang membagikan makanan dan minuman. Di jalan-jalan itu banyak sekali. Kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika orang saleh ini meninggal, dibangunkan di kuburannya itu rumah. Kemudian dibuatkan juga seperti tadi tirai. Sehingga apa yang terjadi? Fasaru yabudunahu min dunillahi azza wa jalla. Sehingga mereka pun menyembah dari kuburan orang saleh tersebut. Disembah selain Allah azza wa jalla. Itulah yang dinamakan dengan Lata di dalam ayat ini. Jadi ini dua bacaan ma'ruf ya. Dibaca oleh ahli qiraah. Bisa dibaca Lata, bisa dibaca Lata. Dengan ditasydid. Kalau ditasydid ini maknanya. Itu sifat dari orang yang melakukan perbuatan, dia membuat roti. Sawiq, itu adonan. Biasanya mentega, keju dengan kurma dicampur, dibuatkan roti. Itu diberikan kepada orang yang ingin menjalankan ibadah haji di masa dahulu. Ketika orang saleh ini meninggal, baru. Karena mereka ingin mengagungkannya, akhirnya sampai terjatuh ke dalam peribadatan kepada orang-orang yang saleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang supaya jangan berlebihan kepada beliau SAW. Umat-umat sebelumnya ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan dari para nabi mereka itu dijadikan masjid, dijadikan tempat sujud, tempat beribadah. Nah, seperti orang-orang musyrikin ini, kuburan dijadikan tempat untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang sudah pernah kita jelaskan ya. Apa ibadahnya orang-orang musyrikin? Adzabah, menyembelih, kemudian nadar, bernadar, kemudian i'tikaf, berdiam di sisi kuburan, kemudian tabarruk, mencari berkah, dan
berdoa, meminta kepada penghuni kubur, tawassul. Ini semua dari peribadatan orang-orang musyrikin. Kemudian yang berikutnya Al-Uzza. Apa itu Al-Uzza? Syajaratun minas salam fi wadi nakhla baina Makkah wa Taif. Haulaha bina'un wa satair wa indaha sadana wa fiha syayatin yukallimuna an-nasa wa yadhunnu al-juhalu anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarati aw hadha al-bait alladhi banawhu ma'anna alladhi tukallimuhum hiya syayatinu litudillahum an sabilillah wa kana hadha as-sanamu li Quraisyin wa ahli Makkah wa man haulahum. Al-Uzza adalah syajarat. Ini dia penamaan untuk apa? Pepohonan minas salam. Ini jenis pohon yang tumbuh di lembah fi wadi nakhla. Letaknya antara Makkah dan Taif. Di sekelilingnya dari pohon itu yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin di masa itu, yang diberi nama Al-Uzza, ada bangunan dan juga ada apa? Tirainya, sama. Wa indaha sadana, ada juga apa? Juru kuncinya, ada juga penjaganya. Hanya saja di dalam pohon-pohon itu terdapat syayatin, ada jin-jin, ada syaitan-syaitan di dalam pohon tersebut. Yukallimunan nasa, dan syaitan-syaitan yang berada dalam pepohonan itu, mereka mengajak manusia untuk berbicara. Nah, inilah yang menjadikan apa? Mereka ibadahi. Wa yadhunnul juhal, dan orang-orang yang jahil di masa itu, yadhunnu anna, kalau ada dhanna yadhunnu berada anna, itu bermakna yakin. Jadi mereka meyakini bahwa yang berbicara dengan mereka ini adalah memang pohon itu sendiri. Itu keyakinan orang-orang musyrikin. Jelas ya? Atau bangunan yang dibangun di atas atau yang dibuatkan pada pohon-pohon tersebut. Itu yang mereka yakini seperti itu. So, ini hebat, ini bisa berbicara. Ada bangunan bisa berbicara, ada pepohonan bisa berbicara. Akhirnya diibadahi. Ya, kalau antum mungkin pernah dengar di Hadramaut sana, di tempatnya negeri Habaib, ada tembok, dia bisa mengaji. Ya? Sebenarnya dongeng-dongeng seperti ini sudah ada, sama seperti ini. Kalau itu benar, berarti jin atau syaitan. Akhirnya mereka buat aturan-aturan tertentu pada tembok itu. Yang jelas tembok itu katanya mengeluarkan zikir dan seterusnya. Dan saya di internet itu banyak khurafat, orang-orang Hadramaut, aneh-aneh memang. Habaib, bajunya saja katanya bisa berzikir. Kalau disimpan dia keluarkan zikir-zikir. Itu bajunya dan seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan ternyata yang berbicara dengan mereka ini adalah apa? Syaitan. Yang memang ingin menyesatkan mereka dari jalan Allah SWT. Dan ini adalah sonam, berhala untuk penduduk Quraisy, untuk penduduk Makkah dan yang berada di sekitar mereka. Jadi masing-masing punya berhala yang diagungkan. Dan mereka bangga-banggakan. Ini Uzza. Uzza itu khususnya di mana? Di Makkah. Dan sekitar dari Makkah. Kemudian yang terakhir, Manat. Sakhratun kabiratun fi Makkah, fi makanin yaqa'u qariban min Jabal Qudait, baina Makkah wal Madinah. Wa kanat li Khuza'a wal Aus wal Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil haji. Wa ya'budunaha min dunillahi azza wa jalla. Fa hadhihi al-asnam thalathatu hiya akbaru asnamil arabi. Manat adalah sakhra, bebatuan juga, kabira yang besar, yang letaknya dekat dengan Gunung Qudait antara Makkah dan Madinah. Jadi dia di pertengahan. Kalau tadi Makkah dan sekitarnya punya berhala, namanya apa? Al-Uzza, pepohonan. Kalau ini bebatuan. Ini dalil ya. Orang-orang musyrikin beribadah kepada pohon dan juga beribadah kepada apa? Batu. Sakhratun kabirah. Ini yang mereka ibadahi. Dan ini milik dari kabilah atau suku Khuza'a, Al-Aus dan Khazraj. Ini yang terkenal di masa itu. Wa kanu, dan mereka berihram dari berhala ini, dari Manat ini, untuk haji. Awalnya dari situ. Wa yaburunaha min dunillahi azza wa jalla. Dan mereka ibadahi selain dari Allah azza wa jalla. Jadi orang-orang musyrikin, mereka apa? Bersamaan dengan mereka beribadah kepada bebatuan, pepohonan. Tapi mereka meyakini bahwasanya Allah SWT yang mencipta, yang mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Itu keyakinan orang-orang musyrikin. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal itu. Tapi sehubungan dengan peribadatan, mereka tidak beribadah hanya kepada Allah SWT semata. Tapi juga beribadah kepada sembahan-sembahan mereka. Kalau urusan ibadah, mereka apa? Punya sembahan masing-masing. Tapi kalau keyakinan Allah SWT yang mencipta, yang mengatur,
yang menghidupkan, mematikan, itu semuanya apa? Sepakat. Hanya Allah SWT. Tapi dalam beribadah, mereka apa? Punya sembahan-sembahan selain dari Allah SWT. Itu yang mereka ibadahi. Oleh karena itu mereka disebut apa? Kaum musyrikin. Ya, para ulama untuk memudahkan kita memahami dua hal ini, ya mereka apa? Membuatkan istilah, itulah yang kita kenal dengan tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Untuk memudahkan saja. Tanpa ada istilah tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah, kalau kita paham hakikatnya tidak ada masalah. Kita tidak sebut tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah juga tidak ada masalah. Yang jelas kita paham apa? Hakikatnya. Nah, disebutkan tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah ini untuk apa? Memudahkan saja. Supaya kita bisa memahami dengan baik, kita tahu apa perbedaannya. Oh, ternyata yang diimani oleh orang-orang musyrikin di masa dahulu itu keimanan sehubungan dengan tauhid ar-rububiyah. Dan mereka dikatakan musyrik karena sehubungan dengan tauhid al-uluhiyah. Itu saja sebenarnya intinya, perbedaannya. Kalau dikatakan apakah orang musyrikin juga beriman di masa dahulu? Beriman. Mereka juga menetapkan tauhid, tapi tauhidnya apa? Hanya ar-rububiyah saja. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Tidak dikatakan sebagai muslim, tapi tetap dihukumi sebagai musyrik. Fahadil asnam ats-tsalatsatu hiya akbaru asnamil arabi. 3 dari berhala ini, Lata, Uzza, Manat, adalah 3 berhala yang paling besar, yang paling diagungkan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu banyak berhalanya, ratusan. Ketika dibongkar itu Ka'bah, di dalamnya apa? Berhala banyak sekali. Jelas ya, ratusan. Kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat, hal agnatkum syai'an, hal nafa'atkum, hal nasaratkum, hal kana takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi. Ini maksudnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat. Jadi kan kita sudah pahami, ini istifham tapi bermakna apa? Pengingkaran. Jelas ya? Khabarkan. Apakah sembahan-sembahan kalian itu, Lata, Uzza, Manat, bisa memberikan kecukupan walaupun sedikit? Apakah bisa memberikan manfaat kepada kalian walaupun sedikit saja? Ataukah bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Apakah sembahan-sembahan kalian itu yang mencipta, yang memberikan rizki, yang menghidupkan wa tumit, dan yang mematikan? Mada wajadtum fiha? Ada min babil inkar wa tanbihul ukul ila an tarji'a ila rushdiha. Fahadihi innama hiya sakharatun wa syajarat laisa fiha naf'un wala darrun makhluqah. Kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, mada wajadtum fiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat, apakah sembahan-sembahan kalian ini yang memberikan kecukupan kepada kalian, yang memberikan manfaat, yang memberikan pertolongan kepada kalian? Apa yang kalian jawab? Ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Sebenarnya sudah jelas tidak mungkin memberikan pertolongan. Buktinya apa? Yang sudah berlalu. Jelasnya ketika mereka hampir ditenggelamkan di lautan, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Di saat itu mereka langsung minta kepada Allah SWT. Kenapa mereka minta kepada Allah SWT? Karena mereka yakin bahwa sembahan-sembahan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada mereka. Oleh karena itu di saat dalam kondisi yang genting, orang-orang musyrikin langsung minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak minta kepada ya Lata, ya Uzza, ya Manat, berikanlah kami pertolongan supaya kami selamat. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan hal tersebut. Mintanya justru kepada Allah SWT. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa sembahan-sembahan mereka ini tidak bisa mendatangkan apa? Manfaat dan tidak bisa menolak bahaya untuk mereka. Oleh sebab itu, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat, ini istifham, maknanya adalah apa? Pengingkaran. Supaya apa? Tanbihul ukul. Nah, itu namanya tanbih namanya itu. Kalau ada hentakan begini langsung orang kaget, nah, itu namanya tanbih. Apa kalau bahasa Inggrisnya attention. Nah, supaya diperhatikan. Seperti itu kan? Maksudnya supaya yang dikhitab akalnya langsung. Jelasnya, apakah sembahan-sembahan kalian itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya untuk kalian? Langsung akalnya mereka yang dikhitab, yang diarahkan pembicaraan. Karena mereka yakin bahwa sembahan-sembahan mereka ini tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menyelamatkan dari bahaya. Laisa fiha naf'un wala darrun. Jelas ya? Makhluqah. Dan seluruh sembahan-sembahan mereka ini semuanya adalah makhluk, ciptaan Allah SWT. Kemudian, walamma ja'a Allah bil Islam, wa fataha Rasulullah SAW Makkah al-Musharrafah, arsala al-Mughira ibn Syu'bata wa Abu Sufyan ibn Harbin ila Lata fi Taif fahadamaha
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتدلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله وأرسل علي بن أبي طالب إلى منات فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها فكيف تنقذ أهلها وأبادها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أين ذهبت هل نفعتكم هل منعت نفسها من جند الله وجيوش الموحدين فهذا في دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم وما هذا محاها الله من الوجود وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. Kemudian kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, dan di saat Allah Azza wa Jalla mendatangkan agama Islam ini dan Rasulullah SAW memenangkan dari Makkah al-Musyarrafah, Fatu Makkah telah dibuka, dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan bin Harbin. Ya, keduanya ini diutus untuk menghancurkan Lata di Taif. Kemudian dua sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma menghancurkannya berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Ingat ya, berdasarkan perintah siapa? Rasulullah SAW, berdasarkan perintah Amirul Mukminin, berdasarkan perintah penguasa. Jelas ya, kepala negara di saat itu, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Wa arsala Khalid bin al-Walid, dan beliau juga mengutus Khalid bin al-Walid kepada Uzza. Kemudian beliau menghancurkannya. Wa qatta'al ashjar, kemudian beliau mencincang-cincang pohon-pohon tersebut, dan juga beliau membunuh jin perempuan. Ini memang yang suka bicara itu ya, jin perempuan. Wa qatalal jiniyah. Nah, di sini jin perempuan. Yang ternyata yang dalam pohon tadi itu jin apa? Jin perempuan. Itu yang suka berbicara sama manusia di saat itu. Allati kanat fiha tukhatibun nasa. Yang jin perempuan itu berbicara dengan manusia di saat itu. Wa tudilluhum, dan dia juga yang menyesatkan manusia di saat itu, menyesatkan orang-orang musyrikin. Dan Khalid bin Walid, beliau menghancurkannya, mahaha, itu artinya betul-betul ditumbangkan sampai tidak tersisa lagi. Alhamdulillah. Jadi tebas sampai di akar-akarnya, tidak tersisa lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat, fahadamaha wa mahaha, dan beliau juga menghancurkannya sampai tidak tersisa. Wa ma anqadat nafsaha, dan ternyata Manat itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan para penyembahnya? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Aina dhahabat? Di mana mereka ini? Apakah dia bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa mencegah dirinya dari tentara Allah Subhanahu wa taala wa juyushil muwahhidin? Mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bebatuan Lata, Uzza, Manat ketika diperangi oleh para sahabat dihancurkan sampai akar-akarnya, sampai tidak berbekas lagi. Wamahaha, itu sampai hilang asarnya, tidak lagi bekasnya. Tidak bisa apa? Menghentikan dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Hanya saja di sini perlu kita ingatkan kembali, yang perintahkan adalah siapa? Rasulullah SAW, kepala negara. Jadi kalau ada kesyirikan, kecuali terjadinya di lingkungan keluarga kita, itu baru bisa kita tindaki dengan apa? Dengan tangan. Tapi kalau sehubungan dengan orang banyak, ini dikembalikan kepada penguasa. Cukup kita nasihati, kita doakan kebaikan kepada manusia-manusia atau orang-orang yang masih mengagungkan dari tempat-tempat yang dikeramatkan itu. Ya, semuanya dihancurkan. Fahada fi dalilun, maka ini ada dalil bahasanya di sana yang beribadah kepada pepohonan dan juga bebatuan. Bahkan 3 dari berhala ini merupakan berhala yang paling besar di tengah-tengah orang Arab. Bersamaan dengan itu, Allah SWT menghancurkannya minal wujud. Artinya betul-betul tidak tersisa lagi. Jelasnya tidak ada lagi. Sampai sekarang tidak ada lagi Manat, Lata dan Uzza. Wa ma dafa'at anha wala nafa'at ahlaha. Seluruh dari sembahan-sembahan ini tidak bisa mencegah dari tentara Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkannya. Tidak bisa memberikan manfaat untuk para penyembahnya. Maka sungguh Rasulullah SAW telah memerangi mereka. Rasulullah SAW telah memerangi dari orang-orang musyrikin. Dan berhala-berhala mereka itu tidak bisa mencegahnya. Fahada fihi mastadallallahu syekh rahimahullah ta'ala. Maka ini yang menjadi dasar pendalilan
penulis Syekh rahimahullah taala, bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu di sana ada yang beribadah terhadap bebatuan dan ada yang beribadah kepada apa? Pepohonan. Ya subhanallah, basyarun uqala ya'buduna al-asjar wal ahjar al-jamidata allati laysa fiha ukulun wa laysa fiha harakatun wala haya. Aina ukulul bashar? Ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Ya subhanallah. Jelasnya hal yang sangat mengherankan. Bashar uqala, manusia yang memiliki apa? Akal. Tapi dia beribadah kepada apa? Pepohonan dan bebatuan. Al-jamidata, yang mati. Jelasnya benda mati. Ya sama sekarang ini ya. Masih ada orang yang berkeyakinan terhadap bebatuan atau apa namanya benda-benda yang dikeramatkan. Padahal dia adalah manusia yang punya akal, yang jauh lebih pintar daripada benda-benda tersebut yang dia agungkan, yang dia minta keselamatan. Laisa fiha ukul, wa laisa fiha harakah, wala haya. Yang pada bebatuan dan pepohonan itu yang tidak bergerak, tidak ada kehidupan padanya. Aina ukulul bashar? Di mana dari akal manusia ini? Ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Ini selesai ya dari apa namanya? Ya masih ada lagi satu ya. Dalil yang disebutkan oleh penulis tentang hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Ya samsin dulu ya. Itu tadi kesimpulannya. Jadi ingat-ingat saja Al-Qaidul Arba sebenarnya ringkas sekali. Kesimpulannya itu tadi. Yang pertama, penetapan bahwasanya orang-orang musyrikin meyakini tauhid ar-rububiyah. Bersamaan dengan itu tidak menjadikan mereka dikatakan sebagai seorang muslim. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Kaidah yang kedua, alasan orang-orang musyrikin melakukan apa? Kesyirikan. Talabul qurba wasyafa'ah. Dan ini juga ada pada alasan orang-orang di masa ini, bahkan lebih mengerikan lagi. Kemudian yang ketiga, bahasanya Rasulullah SAW, beliau diutus di tengah-tengah kaum musyrikin yang memiliki keanekaragaman di dalam peribadatan. Itu kesimpulannya dari 3 al-qawaid yang sudah berlalu bersama kita. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.